Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermansyah, Pengamat Hukum PA Bogor. Saya ingin memberikan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agama. Seringkali kami mendapatkan pertanyaan mengenai hal itu dan jawaban kami berbeda-beda sebenarnya, tetapi ada benang merahnya. Berbeda-beda kenapa? Karena setiap persoalan memiliki keunikan tersendiri, gitu ya. Misalnya pemohonnya berbeda, kemudian alamatnya berbeda-beda dan seterusnya. Oke, supaya mudah saya akan memberikan ilustrasi. Ada seorang suami yang meninggal dunia pada bulan Agustus 2021. Dia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Anak yang pertama berusia 19 tahun dan anak yang kedua berusia 16 tahun. Oke. Kemudian ketika meninggal dunia, si suami ini juga masih meninggalkan seorang ibu, artinya ibunya masih hidup. Sementara ayah kandungnya sudah meninggal pada tahun 1990. Oke. Nah, dalam konteks ini maka yang pertama kita harus perhatikan para pemohonnya adalah si ibu kandung, kemudian istri yang sah itu, dan 2 orang anak. Namun anak yang kedua tadi karena dia belum cukup umur, karena masih 16 tahun, maka dia belum bisa menjadi pihak pemohon. Oleh karena itu maka si istri ya atau ibu kandung dari si anak ini harus bertindak pertama untuk dirinya sendiri, dan yang kedua bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum cukup umur tadi. Dengan demikian maka jika ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan, yang menjadi pihak pemohon adalah 1 ibu kandung, yang kedua istri, yang ketiga si anak pertama. Adapun anak yang kedua diwakili oleh ibu kandungnya. Baik, apa saja persyaratan yang dibutuhkan? Yang pertama adalah KTP seluruh pemohon. Oke, KTP tadi kalau tidak ada maka bisa digantikan dengan dokumen lain yang menunjukkan identitas. Contohnya adalah misalnya surat keterangan perekaman EKTP dari Dukcapil. Oke, nah dokumen ini harus difotokopi dan dilegalisir di kantor pos. Itu syarat yang pertama. Kemudian kedua adalah buku nikah antara si suami dan si istri. Bagaimana kalau buku nikah tidak ada atau hilang? Maka si istri tadi harus mengurus lebih dahulu duplikat buku nikah dari KUA yang mencatatkan pernikahan mereka. Seandainya KUA tidak mau menerbitkan duplikat buku nikah karena sesuatu hal, maka minimal KUA menerbitkan surat keterangan pernikahan tercatat. Nah, dokumen ini pun juga harus difotokopi dan dilegalisir di kantor pos. Oke, syarat yang ketiga adalah akta kematian. Akta kematian dari siapa? Dari si almarhum atau si suami tadi, sekaligus akta kematian dari ayah kandungnya. Akta kematian ini diterbitkan oleh Disdukcapil setempat. Nah, dia bersifat akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Bagaimana kalau misalnya tidak ada akta kematian? Boleh diganti dengan misalnya surat keterangan kematian dari kelurahan. Namun ini sifatnya bukti permulaan, yang artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh alat bukti yang lain, misalnya dengan keterangan saksi. Oke, 1 KTP, yang kedua adalah buku nikah, yang ketiga adalah akta kematian. Nah, akta kematian juga harus difotokopi dan dilegalisir di kantor pos. Syarat berikutnya adalah kartu keluarga ya dari si almarhum. Ini juga harus difotokopi, dilegalisir di kantor pos. Kemudian yang kelima adalah akta kelahiran anak-anak. Sama, ini juga harus difotokopi dan dilegalisir di kantor pos. Nah, syarat keenam adalah harus membuat surat permohonan penetapan ahli waris. Jika para pemohon bisa membuat sendiri, silahkan bikin sendiri. Kalau mau menyewa advokat, silahkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa bikin sendiri, tidak sanggup bayar advokat, maka yang bersangkutan atau para pemohon ini dapat membuat surat permohonan penetapan ahli waris di pos bakum yang ada di PTSP Pengadilan Agama. Ini gratis ya. Oke. Nah, syarat itu syarat ke-6. Kemudian yang ke-7, para pemohon nanti juga harus menyiapkan data saksi 2 orang yang akan dihadirkan ke persidangan. Siapa 2 orang ini? Boleh kerabat ya, keluarga, boleh tetangga, boleh siapapun asalkan dia sudah dewasa dan dia tahu dulu hubungan antara si almarhum dengan para pemohon. Oke, itu syarat berikutnya atau syarat yang ke-7. Nah, yang ke-8 adalah bayar biaya perkara. Ya, berapa biaya perkaranya? Tergantung jumlah pihak dan tergantung alamatnya. Biasanya sih kalau seluruh pihak tidak berada di satu kota yang sama, jika seluruh pihak berada di kota yang sama, maka biasanya biayanya tidak sampai 1 juta. Jadi saya ulangi lagi, persyaratannya apa? 1 KTP, 2 buku nikah, ya. Yang ketiga adalah akta kematian, yang keempat adalah kartu keluarga, yang kelima akta kelahiran.
1-5 ini harus difotokopi dan dilegalisir di kantor pos. Kemudian yang keenam, surat permohonan. Yang ketujuh, data saksi. Dan yang kedelapan adalah bayar biaya perkara. Jika seluruhnya sudah terpenuhi, ya sudah termasuk bayar biaya perkara, maka para pemohon akan mendapatkan nomor perkara. Artinya perkara sudah terdaftar. Kemudian jika mereka semuanya berada di satu kota yang sama, biasanya jarak antara sidang pertama dengan pendaftaran adalah 1-2 minggu. Artinya kalau Anda mendaftarkan perkara hari ini, maka sekitar 2 minggu kemudian akan ada sidang. Bagaimana sidang permohonan penetapan ahli waris? Saya akan bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.